Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian, siswa kelas 12 MIPA di materi kemonotonan fungsi trigonometri. Kali ini kita akan masuk ke bagian contoh soalnya, ya. Untuk memasuki contoh soal kali ini, silahkan diperhatikan baik-baik supaya bisa. Kalau di video sebelumnya kalian sudah mempelajari apa fungsi naik turun atau kemonotonan fungsi yang aljabar, kalau sudah paham maka untuk materi kali ini harusnya mudah dan tidak sulit seperti itu, ya. Kali ini saya hanya memberikan satu contoh soal saja untuk pengembangan contohnya, semisal nanti ada fungsi yang memuat cos atau sin trigonometri 3x dan lain sebagainya, kamu ingat-ingat lagi seperti apa, ya. Kali ini hanya saya kasih contoh yang seperti ini saja. Oke, coba bagian pertama terlebih dahulu yang perlu kita lakukan kalau ketemu contoh soal seperti ini apa? Kita ingat ya, karena di sini dalam bentuknya pi radian, maka kita harus ingat P itu 180 derajat, 2pi itu adalah 360 derajat. Oke, kita lanjut. Fungsinya kita tulis dulu 2 cos x min 1, maka kita turunkan, ya. Turunkan seperti ini. 2 tetap 2 cos x. Turunannya apa? Turunan pertamanya min sin. Jadi di sini langsung saya taruh depan ya minnya di sini. Jadi cos itu turunannya min sin. Yang warnanya sudah saya kasih warna biru. Yang min satunya diturunkan 0, maka nggak usah kita tulis. Oke, seperti itu. Kalau di sini misalkan ada 4x, berarti kita menggunakan aturan rantai, ya. Jadi nanti perlu 4x-nya diturunkan lagi seperti itu. Diingat materi yang sebelum-sebelumnya, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita cari titik stasionernya tadi. Maka f aksen x sama dengan 0. Syarat supaya stasioner, maka min 2 sin x sama dengan 0. Seperti itu. Min 2-nya kita pindah menjadi pembagian. 0 dibagi min 2 itu hasilnya 0. Ya. Baik, yang berikutnya kita harus tahu nih. Sin berapa yang nilainya 0. Kita nanti maunya menjadi x sama dengan apa gitu ya. Maka kita harus mencoret sin-nya. Nah, sekarang kita ubah nih sin menjadi sin sama dengan sin. Jadi kita harus tahu nih 0 itu sin berapa supaya 0. Jadi kita bisa ubah seperti ini. Jadi 0 itu sin 0. Kalau semisal di sini setengah ya, misalkan di sini setengah. Sin yang nilai berapa? Setengah berapa? Maka sin 30. Jadi 0 yang ini, yang belakang ini, bukan dari ini 0 ya. Tapi sin berapa supaya nilainya 0. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini misalkan setengah, ya, atau 1/2, maka di sini 30 derajat. Kalau di sini 1, sin yang nilai 1 itu 90 derajat. Oke? Itu supaya jelas. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita coret. Nah, setelah ini kita lanjutkan. Yang pertama, kalau di kelas 11 dulu kalian matematika minat ya sudah pernah belajar tentang rumus periode. Rumus periode itu ada dua untuk yang sin. Yang pertama ini nolnya kita anggap alfa, maka x sama dengan 0 plus k 360 derajat. Ya, ini adalah rumus periode. Sama ya. Kalau sin itu ada dua, maka coba diperhatikan di sini. Maka yang kedua nanti kita bagi menjadi dua bagiannya. Maka yang kedua itu seperti ini untuk sin. Kalau sin itu 180 derajat min alfa. Jadi alfanya itu 0, ini alfa. Ya, yang ini 180 min alfa. Kalau cos, ingat ya, kalau cosinus ini kan sin. Kalau cosinus itu alfa sama min alfa. Diingat baik-baik. Ya, kalau tan itu cuma satu, alfa saja. Kalau misalkan mau lebih jelas, silahkan dibuka. Saya ada videonya juga di bagian persamaan trigonometri yang kelas 11. Videonya ada di channel saya juga. Silahkan dibuka, di situ ada persamaan trigonometri untuk rumus periode. Buka saja yang mengingat materinya, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan menghitung yang ini. K-nya ini bisa diisi dengan bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif, atau 0. Yang paling memungkinkan di sini, kan ini antara 0 sama 360 derajat, yaitu yang 0. Ya. Kenapa 0? Karena kalau dimasukkan di sini,
nanti hasilnya kan 0 tambah 0, 0. Memenuhi. Ya. Kalau min 1 memenuhi nggak, Pak? Kalau misal min 1, kita ganti min 1 di sini, nanti jadinya min 360 derajat, berarti tidak memenuhi di sini. Ya. Ya. Ya, ada yang memenuhi lagi, yaitu K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka yang di sini K ini diganti 1. Jadi 1 kali 360 derajat, 360 derajat tambah 0, nilainya segitu. Jadi ada 2 yang memenuhi. Seperti itu ya. Oke. Tapi nanti saya jelaskan. Kita lanjut perhitungan dulu saja. 180 kita masuk ke yang maka 2 ya. 180 min 0 itu 180 derajat. K 360. Oke, kita masukkan K yang memenuhi, yaitu hanya K sama dengan 0. 180. Kalau K-nya kita masukin 1, nanti di sini 360 ditambah 180. Itu sudah melebihi batas. Di sini kan batasnya 0 sampai 360 derajat. Jadi yang memenuhi cuma yang ini ya. Pokoknya kalau misalkan belum paham, silahkan dibuka. Di channel saya ada bagian persamaan trigonometri. Buka saja yang materi singkatnya. Gitu, ya. Di materi kelas 11. Yang kalau thumbnailnya itu kalau nggak salah musim gugur atau ada pumpkin-pumpkinnya atau labu-labunya. Silahkan dibuka saja. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan di garis bilangan. Ya. Kita buat seperti ini, tapi untuk yang 0 sama 360 karena ini sama dengan intervalnya, maka 0 360 kita taruh saja di pojok sini. Berhimpit ya dengan intervalnya. Ini interval, batas interval sekaligus stasionernya. Dah, itu ya. Yang 180 di tengah kita bolongi. Ya. Diingat bahwa 180 itu Pi, 360 2Pi. Kita lanjut. Untuk pengecekannya, apakah dia nilai F aksen X-nya itu positif atau negatif, maka kita tulis di sini, dari sini ya. Kita taruh sini. Oke. Pertama kita pilih salah satu titik yang ada di sini, selain yang 0, 180 sama 360. Kali ini saya memilih 90 derajat. Ya. Kalian boleh memilih 30 boleh, 45 boleh, 60 boleh, 150 juga silahkan. Tapi di sini saya mudah saja yang 90 derajat. Tapi nggak boleh milih ini ya. Oke, nggak boleh ini juga. Oke, kita masukkan 90 derajatnya. Jadi di sini yang biru ini X sama X-nya kita ganti dengan 90 derajat. Jadi min 2, tulis sin 90 nilai 1. Min 2 kali 1 berapa? Min 2. Maka min 2 ini bernilai negatif ya, min 2 kan negatif, maka ini saya kasih dalam kurung negatif gitu. Ini nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Yang dalam kurung min ini, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa min 2 itu negatif gitu. Karena di sini tadi pengecekannya, maka semua yang ada di sini bernilai negatif, seperti itu. Ya, kita lakukan pengecekan sekali lagi. Kalau yang di bagian mengingat fungsi aljabar, kita nggak usah ngecek satu persatu, gampang. Cuman kalau seperti ini, kita bisa mengecek semua bagian. Ya, jadi ini perlu dicek juga bagian sini. Kita pilih salah satu titik. Kita pilih 270 derajat saja yang mudah. Maka nanti dimasukkan sama seperti tadi persis sin 270 derajat nilainya min 1 ya. Min 2 kali min 1 hasilnya 2. 2 ini adalah bernilai positif. Maka di sini bernilai positif. Seperti itu. Ya. Maka kalau digambar nanti seperti ini. Negatif kan turun, berarti nanti turun seperti ini. Seret gitu. Ini kan turun. Ya. Terus di sini dia kan positif, berarti di sini dia naik ke atas. Jadi ini turun seperti ini, terus dia naik. Ya, seperti itu. Maka bisa kita simpulkan untuk interval yang naik itu di sini kan. Berarti ada di antara 180 dan 360 derajat. Berarti Pi sama 2Pi. Maka kita tulis Pi, 2Pi, X-nya di tengah, tandanya seperti ini kalau di tengah. Dah.
ya. Ini nggak pakai sama dengan juga, nggak usah pakai sama dengan. Oke, yang berikutnya. Untuk yang turun berarti kan yang min ya di sini ya. Maka dia ada di antara 0 sama P. Jadi 0, P di sini X-nya. Tandanya juga seperti itu. Cukup itu yang saya sampaikan untuk contoh soalnya. Jadi sekali lagi kalian kembangkan sendiri untuk yang apa contoh-contoh untuk interval naik atau turun atau kemonotonan fungsi untuk yang trigonometri saya kasih satu saja ya. Yang penting kalian pahami video ini insya Allah bisa untuk semuanya. Yang penting kalian jangan sampai lupa cara menurunkan gitu saja. Oke? Sama jangan lupa apa namanya rumus periode yang ini. Untuk sin seperti apa, cos seperti apa. Kalau lupa jangan lupa buka ini apa namanya video di channel saya juga untuk materi yang persamaan trigonometri untuk kelas 11. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham boleh diulang lagi videonya, tonton lagi atau kalian tanyakan di komen atau di grup. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.